Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Berta Wibowo dari kelas 1 MSB dengan NIM 21302016. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa materi dari chapter 3.4 yaitu gaya gesek. Pengertian gaya gesek: ketika kita mencoba untuk menggerakkan sebuah benda berukuran besar yang diam pada suatu bidang, pada umumnya ada gaya yang menghambat benda tersebut untuk bergerak, sehingga jika kita memberikan gaya yang kecil, maka akan terasa sulit untuk menggerakkan benda tersebut. Gaya semacam ini disebut gaya gesek, atau orang-orang sering menyebut dengan gesekan. Gesekan mungkin bukan istilah baru bagi kalian. Gesekan terjadi jika ada dua benda yang singgungan satu sama lain. Gesekan atau gaya gesek merupakan suatu gaya yang terjadi akibat dua permukaan benda berseringan. Jika pada sebuah benda bekerja gaya tersebut sehingga benda bergesek, maka arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek disimbolkan dengan huruf F atau friction. Dengan demikian dapat kita simpulkan definisi gaya gesek. Gaya gesek friction force adalah gaya yang bekerja atau dua permukaan benda yang sering bersentuhan atau bersinggungan. Arah gaya gesek berlawanan arah dengan kecenderungan arah gesek benda, arah gerak benda. Gaya gerak disimbolkan dengan huruf F dan satuan adalah Newton. Gaya gesek bekerja pada garis singgungan kedua benda. Misalkan sebuah benda yang terletak pada suatu bidang datar horizontal dikenai gaya sebesar F. Diagram gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut dapat kalian lihat pada gambar. Berdasarkan gambar, arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gaya luar yang bekerja pada benda dan arah gerak benda. Untuk benda padat yang bergerak di atas benda padat, besar kecilnya gaya gesek sangat tergantung pada kasar atau licinnya permukaan benda yang bersentuhan. Semakin kasar permukaan, maka semakin besar gaya geseknya. Sebaliknya, semakin licin permukaan, semakin kecil gaya geseknya. Selain itu, gaya gesek juga dapat terjadi pada suatu benda yang bergerak di udara. Untuk benda yang di udara, sebesar kecilnya gaya gerak bergantung pada luas permukaan. Benda yang bersentuhan dengan udara, semakin besar luas bidang sentuh, makin besar gaya gesek udara pada benda tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin kecil luas bidang sentuh, semakin kecil juga gaya geseknya. Konsep ini digunakan pada penggunaan parasut untuk para penerjun bebas. Sifat-sifat gaya gesek. Gaya gesek atau friction force memiliki beberapa sifat atau karakteristik yang membedakannya dengan jenis gaya-gaya lain. Berikut ini adalah sifat-sifat gaya gesek secara umum
yang sudah penuh. Macam-macam gaya gesek rumusnya. Menurut seorang matematikawan dan fisikawan bernama Lord Eigler, berdasarkan keadaan benda yang dikenainya, gaya gesek dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Kedua jenis gaya gesek tersebut memiliki karakteristik dan rumus yang berbeda. Untuk memahami keduanya, yang pertama, gaya gesek statis. Menurut hukum 1 Newton pada benda yang diam, resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol. Berdasarkan hukum ini, ketika kalian mendorong sebuah benda yang terletak di antara lantai tetapi benda tersebut masih diam, tentunya ada gaya lain yang melawannya. Gaya dorong kalian berikan. Gaya tersebut adalah gaya gesek antara permukaan bawah benda dengan lantai. Gaya gesek ini bekerja pada benda yang diam, sehingga disebut gaya gesek statis atau Fs. Jadi, gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang diam. Di atas sudah dijelaskan bahwa besarnya gaya gesek tergantung pada kekesaran permukaan benda dan bidang yang bersentuhan. Tinggal kekesaran ini dinyatakan dengan koefisien gesekan untuk benda diam. Koefisien gesekan disebut koefisien gerak statis, disimbolkan dengan US. Selain tingkat kekerasan permukaan benda, besarnya gaya gesek juga dipengaruhi oleh besar gaya normal atau N yang diberikan bidang pada benda. Secara matematis, rumus gaya gesek statis adalah sebagai berikut. Rumusnya yaitu Fs max sama dengan U S N. Keterangannya, Fs max sama dengan Fs max adalah gaya gesek statis maksimum atau N. US adalah koefisien gaya gesek statis. N adalah gaya normal atau N. Yang kedua, gaya gesek kinetis. Ketika kalian mendorong bola di atas tanah, bola akan melinding dengan kecepatan tertentu. Tetapi semakin lama kecepatan bola semakin berkurang dan akhirnya berhenti. Bola dapat bergerak, akibatkan gaya dari tendangan. Namun saat sedang bergerak, ada gaya yang menghambat gerak bola dan mengurangi kecepatannya. Gaya yang menghambat kecepatan bola semakin berkurang disebut gaya gesek kinetis. Jadi, gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak. Sama seperti gaya gesek statis, besar gaya gesek kinetis juga tergantung pada gaya normal serta tingkat kekasaran permukaan benda dan bidang yang bersinggungan atau koefisien gesekan. Koefisien gesekan pada benda yang bergerak disebut koefisien gesekan kinetis yang disimbolkan dengan UK. Secara matematis, rumus gaya gesek adalah Fk sama dengan UK N. Keterangannya, Fk adalah gaya gesek kinetis atau N. UK sama dengan koefisien gesekan kinetis. N adalah gaya normal atau N. Mungkin
cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.